ini kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi di Bareskrim. Sekarang ini kan ada dua kasus yang sedang ditangani oleh Mabes Polri, yakni kasus di Bareskrim di Mabes Polri, sementara satu lagi di Polda Metro Jaya. Nah, yang di Bareskrim ini kan sebenarnya sempat sudah diputuskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum, yakni Brigjen Juhandani pada waktu itu bahwa kasus itu dihentikan penyidikannya. Ya, kasus yang diadukan oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA yang diketuai oleh Profesor Egy Sujana dengan wakilnya Rizal Fadilah. Pada tanggal 22 Mei pada waktu itu sudah diputuskan bahwa ijazah Jokowi itu asli dan itu katanya identik dengan tiga ijazah temannya sebagai pembanding. Dan ini kan pada waktu itu menimbulkan kehebohan dan TPUA kemudian mengirim surat ke Karwasidik ini di Biro Pengawasan Penyidikan dan kemudian juga ke Divisi Propam Mabes Polri. Ini berkaitan satu kalau soal ini soal prosedur gelar perkaranya dan kemudian keputusan sampai menghentikan kasusnya, sementara kalau ke Biro Propamnya itu berkaitan dengan obstruction of justice ya, menghalang-halangi penyidik atau penegak hukum menjalankan tugasnya. Nah, kasus ini kan kemudian ditindaklanjuti oleh Biro Wasidik dari Barreskrim Mabes Polri dengan menggelar perkara khusus atau ini semacam perkara ulang yang pada waktu itu kemudian melibatkan dari berbagai stakeholder, termasuk TPUA dihadirkan, kemudian saksi-saksi ahli TPUA dihadirkan seperti Roy Suryo Rismon dan kemudian juga ahli hukum pidana Muhammad Taufik itu juga ikut dihadirkan. Ini dari para pengadu namanya ya kasusnya itu, dan kemudian dari pengacara Joko Widodo juga dihadirkan, ada dari Wakil Komisi 3, kemudian dari Kompolnas dan juga dari Komnas HAM. Nah, setelah berlangsung beberapa pekan, akhirnya kemarin tanggal 25 Juli 2025 itu Kepala Biro Wasidik Barreskrim Mabes Polri Brigjen Pol Dr. Andes Sumarto itu mengirim surat ke Rizal Fadilah, Wakil Ketua TPUA, yang menyatakan bahwa kasus itu dihentikan. Jadi sama dengan keputusan yang diambil oleh Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Juhandani menghentikan kasus itu, dan artinya sekarang ini tinggal kasus yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Yang ditangani oleh Polda Metro Jaya justru laporan dari Jokowi dan para pendukungnya terhadap para aktivis. Itu dengan begitu posisi hukumnya seperti itu. Tetapi ini pemerintah Indonesia harus hati-hati karena ternyata kampanye internasional yang dilakukan oleh Forum Diaspora Indonesia di 25 negara itu sekarang sudah mulai mendapat respon internasional. Dan ini nggak boleh dianggap main-main karena pada tanggal 28 Juli kemarin atau berselang 3 hari, tapi kalau kita ngitung waktu Indonesia itu sudah berarti selisihnya 4 hari karena kan selisih waktu Indonesia dengan Amerika, terutama Washington itu 12 jam, maka surat itu secara resmi kalau di Indonesia baru diterima tanggal 25 Juli. Tapi karena ini surat ini dikirim dari Washington ke San Francisco, tempat Ketua Umum Forum Diaspora Indonesia berdomisili, jadi suratnya diterima pada tanggal 28 Juli. Dan di situ senator dari Partai Demokrat Ivan Padilla yang mewakili daerah pemilihan di San Francisco itu menyambut kampanye yang dilakukan oleh Chris Komari dan teman-teman dan menyatakan mereka ini menaruh perhatian khusus terhadap kasus yang dilaporkan, yakni kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang kemudian ujungnya adalah kriminalisasi terhadap para aktivis. Ini nggak boleh main-main ya, karena senator ini adalah anggota Senat Kaukus Hak Asasi Manusia dan ini dia adalah berasal dari Partai Demokrat. Nah, Partai Demokrat ini kan sangat concern terhadap masalah-masalah penegakan hak asasi manusia, beda sekali dengan Partai Republik yang sekarang dipimpin oleh Presiden Trump ya. Dan ini saya kira yang harus dipikirkan, polisi mesti hati-hati menangani kasus ini. Kenapa? Karena ini dampaknya tentu saja terhadap citra pemerintahan Presiden Prabowo di dunia internasional. Mengapa ini penting saya ingatkan? Jangan lupa dia ini kaukus dari Partai Demokrat dan anggota Senat, maksud saya dari kaukus di hak asasi manusia. Dan Pak Prabowo ini kan bulan September nanti akan menyampaikan pidatonya untuk pertama kali di sidang umum PBB, General Assembly ya. Jadi jangan sampai kemudian pidato yang bersejarah buat Presiden Prabowo Subianto itu terganggu dengan isu ijazah palsu dari Jokowi. Nggak boleh dianggap main-main ya kalau di Amerika soal-soal seperti ini gitu. Apalagi kan Pak Prabowo sebelumnya juga punya persoalan hak asasi manusia di Amerika dan itu sudah clear. Jangan sampai kemudian nama baik Presiden Prabowo yang sudah clear di Amerika itu di depan mata pemerintah Amerika sekarang gara-gara persoalan ijazah palsunya Joko Widodo dan kriminalisasi terhadap para aktivis itu mengganggu citra Indonesia, khususnya citra Presiden Prabowo. Surat yang dikirim oleh Kepala Biro Wasidik Dr. Andes Sumarto ke Rizal Fadila itu, kalau saya lihat ini dari surat yang dikirim ke saya tertanggal 25 Juli. Suratnya nih kopnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar, Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110.
Ini klasifikasi biasa Bareskrim, halnya surat pemberitahuan perkembangan penanganan DUMAS atau pengaduan masyarakat SP3D kepada yang terhormat Saudara HM Rizal Fadilah SH di Jakarta. Ini rujukan-rujukannya saya nggak bacakan, ada beberapa poin rujukannya. Tapi yang saya bacakan bagian dari inti suratnya itu ya. Jadi inti suratnya begini. Sehubungan dengan rujukan surat di atas, disampaikan kepada saudara bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025, Biro Wasidik Bareskrim Polri telah melaksanakan gelar perkara khusus terhadap laporan informasi nomor L1/39/4 Romawi res titik 1.24 2025 Dirtipidum tanggal 9 April 2025 dengan hasil sebagai berikut. A. Terhadap laporan informasi yang tadi itu nomor 1 Dirtipidum tanggal 9 April 2025 atas pengaduan dari Profesor Dr. H. Egy Sujana SH, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) tentang dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau pemalsuan akta autentik dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan atau yang membantu memberikan dan menggunakan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang tidak memenuhi persyaratan yang sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHP dan atau pasal 26 KUHP dan atau pasal 266 KUHP dan atau pasal 68 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditangani oleh Dirtipidum Bareskrim Polri. Penghentian penyelidikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. B. Fakta yang dihadirkan oleh pendumas atau pelapor hanya berupa data sekunder yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. 3. Berkaitan dengan hal tersebut ditegaskan kembali bahwa surat ini tidak dapat digunakan untuk kepentingan peradilan, hanya untuk pelayanan pengaduan masyarakat. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi penyidik yang menangani perkara dimaksud atau Biro Wasidik Bareskrim Polri. Demikian menjadi maklum atas perhatiannya. Diucapkan terima kasih Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kabar Reskrim UB Karwasidik Dr. Andes Sumarto MSI Brigadir. Selamat datang di channel Kunci Politik. Salam NKRI harga mati. Hari ini kita akan mengupas tuntas dua peristiwa besar yang saling berkaitan dan menjadi perbincangan hangat seantero negeri. Di satu sisi, muncul kabar bahwa Senator Amerika Serikat dikabarkan turun tangan dan ikut mengawasi perkembangan kasus yang menyangkut mantan Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, muncul keputusan resmi dari Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri yang memberitahukan bahwa kasus dugaan pemalsuan ijazah yang sempat menggegerkan publik itu akhirnya dihentikan. Dua peristiwa yang saling bertolak belakang ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan di benak masyarakat. Benarkah ada campur tangan dari politisi Amerika Serikat dalam urusan hukum dalam negeri Indonesia? Apa alasan yang mendasari kabar tersebut? Dan yang tidak kalah pentingnya, mengapa Bareskrim memutuskan untuk menghentikan kasus yang sempat dianggap sebagai bukti kuat yang tidak dapat dibantah itu? Apakah keputusan ini murni berdasarkan pertimbangan hukum semata? Atau justru dipengaruhi oleh tekanan dari pihak luar maupun dinamika politik yang sedang berlangsung? Mari kita bahas satu persatu secara mendalam, menelusuri fakta yang ada, meninjau berbagai perspektif, serta memahami dampak dari dua peristiwa besar ini terhadap penegakan hukum dan kedaulatan negara kita. Bagian 1, kasus ijazah Jokowi dan perjalanannya hingga dihentikan. Sebelum membahas kabar keterlibatan pihak asing, kita perlu menelusuri kembali bagaimana perjalanan kasus dugaan ijazah ini bermula dan berakhir. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, isu ini telah mencuat sejak bertahun-tahun yang lalu, namun kembali memanas ketika muncul sosok yang mengaku memiliki dokumen asli yang dianggap berbeda dengan yang selama ini ditunjukkan oleh mantan presiden. Berdasarkan laporan yang masuk, kasus ini kemudian ditangani oleh Bareskrim Polri sebagai lembaga yang berwenang menangani kasus-kasus yang bersifat kompleks dan berdampak luas. Selama proses penyelidikan dan penyidikan, tim penyidik telah melakukan berbagai langkah pemeriksaan, memanggil saksi-saksi, meminta keterangan dari pihak Universitas Gadjah Mada sebagai lembaga penerbit ijazah, memeriksa dokumen-dokumen yang diserahkan, hingga meminta pendapat dari ahli forensik dokumen untuk memastikan keaslian dokumen yang dipermasalahkan. Setelah melalui proses yang diklaim cukup panjang dan teliti, akhirnya Bareskrim mengeluarkan keputusan resmi untuk menghentikan kasus tersebut. Apa alasan yang disampaikan? Dalam keterangan resminya, pihak kepolisian menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, tidak ditemukan bukti yang cukup dan kuat untuk membuktikan adanya unsur tindak pidana pemalsuan dokumen. Mereka menjelaskan bahwa dokumen yang dimiliki oleh Joko Widodo sesuai dengan catatan arsip resmi yang tersimpan di Universitas Gadjah Mada, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan. Namun, keputusan ini langsung menuai reaksi yang beragam. Sebagian pihak menerima keputusan tersebut dan menilai bahwa ini adalah jawaban yang jelas dan dapat mengakhiri keraguan yang ada. Mereka berpendapat bahwa proses hukum telah berjalan sesuai prosedur
dan hasilnya harus dihormati sebagai keputusan lembaga yang berwenang. Namun di sisi lain, banyak pihak yang merasa kecewa dan mempertanyakan keabsahan keputusan tersebut. Mereka berpendapat bahwa bukti yang diserahkan oleh pelapor cukup kuat dan ada dugaan bahwa proses pemeriksaan tidak berjalan secara objektif. Bahkan ada tekanan yang membuat kasus ini dihentikan secara paksa. Muncul pertanyaan besar, apakah penghentian kasus ini benar-benar murni berdasarkan fakta hukum dan bukti yang ada, atau ada faktor lain yang berperan di balik layar? Pertanyaan ini menjadi semakin menguat ketika kemudian muncul kabar yang menyebutkan bahwa pihak Amerika Serikat melalui para senatornya ikut mengawasi dan bahkan dikabarkan turun tangan dalam peristiwa ini. Bagian 2. Kabar senator AS turun tangan, apa yang sebenarnya terjadi? Kabar bahwa senator Amerika Serikat turun tangan dan ikut mengawal kasus yang menyangkut Joko Widodo menjadi berita yang sangat mengejutkan sekaligus menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan. Apa dasar dari kabar ini? Apakah benar ada surat resmi, pernyataan, atau tindakan nyata yang dilakukan oleh lembaga legislatif negara adidaya tersebut terkait kasus hukum di Indonesia? Berdasarkan informasi yang beredar, kabar ini bermula dari adanya surat atau pernyataan yang disampaikan oleh sejumlah anggota Senat Amerika Serikat. Mereka dikabarkan menyampaikan perhatiannya terhadap perkembangan politik dan hukum di Indonesia, khususnya yang menyangkut sosok Joko Widodo yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam hubungan bilateral antara kedua negara. Dalam pandangan sebagian kalangan, pernyataan tersebut dianggap sebagai bentuk intervensi di mana pihak asing mencoba memberikan tekanan agar kasus ini ditangani dengan cara tertentu atau bahkan dihentikan. Pihak yang mempercayai narasi ini berargumen bahwa pengaruh internasional seringkali menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam kasus-kasus yang menyangkut tokoh penting. Mereka berpendapat bahwa ada kepentingan strategis Amerika Serikat di Indonesia, baik dari segi ekonomi, keamanan, maupun politik, sehingga menjaga stabilitas dan posisi tokoh tertentu dianggap penting bagi kepentingan mereka. Oleh karena itu, muncul dugaan bahwa penghentian kasus oleh Bareskrim tidak lepas dari tekanan atau perhatian yang diberikan oleh pihak asing tersebut. Namun, di sisi lain, ada penjelasan yang lebih objektif yang perlu kita pahami. Perlu dibedakan antara memberikan perhatian dengan turun tangan mengatur atau memengaruhi. Sejumlah pengamat hubungan internasional menilai bahwa pernyataan dari anggota legislatif negara lain tidak selalu berarti merupakan kebijakan resmi pemerintahnya. Setiap anggota Senat memiliki hak untuk menyampaikan pandangan. Namun hal itu belum tentu mewakili sikap resmi pemerintah Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia adalah negara yang berdaulat dan memiliki sistem hukum sendiri yang seharusnya bebas dari campur tangan pihak luar. Pihak yang menolak anggapan adanya intervensi menegaskan bahwa keputusan hukum di Indonesia harus didasarkan pada undang-undang dan bukti yang ada, bukan pada tekanan dari negara manapun. Mereka mempertanyakan, apakah ada bukti nyata bahwa pernyataan seorang senator benar-benar memengaruhi proses hukum di Bareskrim, atau apakah ini hanya asumsi yang dibangun untuk memberikan alasan mengapa kasus ini berakhir demikian? Di tengah perdebatan ini, kita harus tetap berpegang teguh pada prinsip kedaulatan negara. Setiap negara berhak mengatur urusan dalam negerinya sendiri, termasuk dalam hal penegakan hukum. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan adanya pengaruh tidak langsung yang seringkali terjadi dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, transparansi dalam setiap proses hukum menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat dapat melihat bahwa keputusan yang diambil benar-benar adil dan bebas dari tekanan apapun. Bagian 3. Antara hukum dan politik, mengapa kasus ini menjadi sangat sensitif? Salah satu alasan utama mengapa kasus ini menjadi sangat rumit dan menarik perhatian banyak pihak, bahkan hingga ke luar negeri, adalah karena ia tidak lagi semata-mata menjadi masalah hukum biasa. Kasus ini telah menyatu dengan dinamika politik dalam negeri dan juga kepentingan hubungan luar negeri. Sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bukan sekadar warga negara biasa. Ia adalah sosok yang memiliki jejak rekam perjalanan politik yang panjang, pengaruh yang besar, serta memiliki hubungan dengan berbagai pemimpin negara di dunia. Oleh karena itu, setiap peristiwa hukum yang menyangkut dirinya akan selalu dilihat dengan kacamata yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada aspek hukumnya saja. Di satu sisi, ada pandangan yang menilai bahwa kasus ini harus diselesaikan semata-mata berdasarkan hukum. Jika terbukti ada pelanggaran, maka siapapun harus bertanggung jawab tanpa memandang jabatan atau pengaruhnya. Namun di sisi lain, ada juga yang mengingatkan bahwa kasus yang menyangkut tokoh besar harus ditangani dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik yang lebih luas. Kemudian, munculnya isu keterlibatan pihak asing justru menambah lapisan kerumitan baru. Hal ini memicu perdebatan mengenai batas antara perhatian internasional dan intervensi yang melanggar kedaulatan. Banyak masyarakat yang merasa khawatir jika urusan dalam negeri Indonesia justru menjadi bahan pembicaraan dan tekanan dari negara lain. Hal ini menyentuh rasa nasionalisme dan kebanggaan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Namun, di sisi lain,
Ada juga yang berpendapat bahwa perhatian internasional justru dapat menjadi pengawas tambahan agar proses hukum berjalan lebih transparan dan tidak menyimpang. Mereka beranggapan bahwa jika ada pihak yang berusaha memanipulasi kasus ini, maka perhatian dari dunia luar dapat menjadi pengingat agar hukum ditegakkan dengan benar. Pandangan ini memang beragam, namun satu hal yang pasti, kasus ini telah menguji kemandirian lembaga penegak hukum dan kedaulatan negara Indonesia. Bagian 4, meninjau keputusan Bareskrim Dasar Hukum dan tanggapan publik. Mari kita telah lebih dalam mengenai keputusan resmi yang diambil oleh Bareskrim Polri dalam sistem hukum di Indonesia. Keputusan untuk menghentikan penyidikan diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik dapat menghentikan kasus jika berdasarkan hasil pemeriksaan, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau tidak cukup bukti untuk dapat menyerahkan tersangka ke pengadilan. Dalam kasus ini, Bareskrim menyatakan bahwa setelah memeriksa dokumen asli yang disimpan di Universitas Gadjah Mada, membandingkannya dengan dokumen yang dimiliki oleh Joko Widodo, serta mendengar keterangan dari para saksi dan ahli, disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan yang menunjukkan adanya pemalsuan. Mereka menegaskan bahwa ijazah tersebut diterbitkan sesuai prosedur yang berlaku di universitas pada saat itu. Namun, keputusan ini tetap menuai kritik tajam. Sebagian pengamat hukum menilai bahwa proses verifikasi yang dilakukan kurang terbuka. Mereka mempertanyakan mengapa proses pemeriksaan dokumen tersebut tidak dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh pihak pelapor maupun tim ahli independen yang tidak terafiliasi dengan siapapun. Ketidaktransparan inilah yang kemudian memunculkan keraguan dan memicu munculnya berbagai dugaan, termasuk dugaan adanya tekanan dari pihak asing maupun dalam negeri. Di sisi lain, pendukung keputusan tersebut berpendapat bahwa proses hukum tidak harus selalu dilakukan secara terbuka di depan umum agar tidak mengganggu jalannya pemeriksaan. Mereka berkeyakinan bahwa penyidik telah bekerja sesuai tugas dan wewenangnya, sehingga hasilnya harus dihormati meskipun tidak semua pihak setuju. Perdebatan ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Ketika sebuah keputusan hukum dianggap tidak memuaskan sebagian besar masyarakat, maka keraguan akan muncul dan berbagai narasi, termasuk narasi tentang campur tangan pihak luar, akan mudah berkembang dan dipercaya. Bagian 5, dampak dan pelajaran bagi kita semua. Peristiwa ini, baik itu kabar keterlibatan Senator Amerika Serikat maupun penghentian kasus oleh Bareskrim, meninggalkan sejumlah dampak penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Pertama, hal ini menjadi pengingat bahwa kedaulatan negara harus selalu dijaga. Indonesia harus mampu menyelesaikan setiap permasalahan dalam negerinya sendiri berdasarkan hukum yang berlaku, tanpa harus bergantung atau takut pada tekanan dari pihak manapun. Sebaliknya, kita juga harus terbuka terhadap kritik dan masukan yang membangun, namun tetap membedakan antara masukan yang tulus dengan intervensi yang bertujuan untuk mengatur kepentingan pihak lain. Kedua, kasus ini kembali menegaskan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum. Ketika lembaga penegak hukum bekerja secara terbuka, memberikan penjelasan yang rinci dan dapat dipertanggungjawabkan, maka keraguan masyarakat akan berkurang dan berbagai dugaan yang tidak berdasar akan sulit berkembang. Ketiga, peristiwa ini mengajarkan kita untuk menjadi masyarakat yang cerdas dan kritis. Jangan mudah percaya begitu saja pada setiap kabar yang beredar, apalagi jika kabar tersebut belum jelas sumbernya dan belum didukung bukti yang kuat. Kita harus mampu memilah mana informasi yang benar, mana yang hanya asumsi politik, dan mana yang memang fakta hukum. Terlepas dari apakah kita setuju atau tidak dengan keputusan yang telah diambil, proses hukum telah memberikan kesimpulannya. Namun, diskusi mengenai pentingnya keadilan, transparansi, dan kemandirian hukum harus terus dikedepankan agar sistem hukum di Indonesia semakin hari semakin baik dan dapat dipercaya oleh seluruh rakyat. Penutup, demikian pembahasan mendalam kita mengenai dua peristiwa besar yang saling berkaitan. Kabar bahwa Senator Amerika Serikat turun tangan mengawal kasus mantan Presiden Joko Widodo dan keputusan resmi Bareskrim yang menghentikan kasus dugaan pemalsuan ijazah. Kita telah melihat bahwa peristiwa ini sangat kompleks, menyentuh aspek hukum, politik, hingga hubungan internasional. Ada berbagai pandangan yang saling bertentangan. Namun satu hal yang harus selalu kita pegang teguh adalah bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan kedaulatan negara harus tetap terjaga. Mari kita sikapi peristiwa ini dengan kepala dingin dan pikiran yang jernih. Teruslah mengawasi perkembangan selanjutnya, namun selalu utamakan pencarian kebenaran dan hindari terprovokasi oleh narasi yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Tetap dukung channel ini untuk terus mengupas berbagai isu penting yang menyangkut masa depan bangsa dan negara. Salam NKRI harga mati.